Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum belajar dimulai, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita tes fokus dulu. Coba kalian fokus ke Bapak. Bapak punya uang 10.000. Ya, perhatikan coba. Awas, perhatikan 10.000 ini uang. Jadi 50.000. Ini betul ya, 50.000. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih menyambung dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perbandingan. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini perbandingannya agak lain dari yang biasanya. Apa itu? Yaitu perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ya. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa mampu melakukan perhitungan perbandingan berbalik nilai. Dua, siswa mampu menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai. Untuk memahami tentang perbandingan berbalik nilai, coba kalian perhatikan dua grafik berikut. Grafik yang pertama itu tentang perbandingan senilai. Hubungan antara banyaknya pensil dengan harga pensil. Dapat kita lihat, untuk satu pensil harganya Rp400. Untuk dua pensil harganya Rp800. Untuk tiga pensil harganya Rp1.200. Dan seterusnya. Sampai harga 6 pensil adalah Rp2.400. Dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah pensilnya, maka harganya pun semakin bertambah. Itulah perbandingan senilai. Nah, sekarang coba perhatikan grafik yang kedua. Hubungan antara kecepatan rata-rata mobil dan waktu perjalanan. Jika kecepatan rata-rata mobil itu 60 km per jam, waktu perjalanan yang diperlukan adalah 1 jam. Karena untuk kecepatan 30 km per jam, waktunya 2 jam. Untuk kecepatan 20 km per jam, waktu perjalanannya 3 jam. Untuk 15 km per jam, waktu perjalanan 4 jam. Sampai yang paling bawah, untuk kecepatannya 10 km per jam, waktunya 6 jam. Coba perhatikan. Jika kecepatannya menurun, ternyata waktu perjalanannya adalah naik. Saya ulang. Untuk kecepatannya turun, waktu perjalanannya naik. Itulah yang berbalik nilai. Contoh kontekstual perbandingan berbalik nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan contoh-contoh kontekstual tentang perbandingan berbalik nilai. Di antaranya, hubungan antara waktu dengan kecepatan, seperti pada grafik yang sebelumnya tadi. Bisa juga yang kedua adalah hubungan antara waktu
waktu pekerjaan dengan jumlah pekerja. Yang ketiga, hubungan antara jumlah ternak dengan waktu ketercukupan pakan ternak, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan menghitung perbandingan berbalik nilai. Perhatikan beberapa contoh permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Contoh yang pertama, perhatikan baik-baik. Jika kecepatan rata-rata 60 km per jam, sebuah mobil membutuhkan waktu 2 jam untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B. Jika kecepatan rata-rata mobil tersebut 80 km per jam, berapa lama waktu yang diperlukan? Baik, sebelum kita menjawab, coba kita perhatikan dulu. Kecepatan 60, waktunya 2 jam. Jika kecepatannya ditambah, coba kira-kira waktunya bertambah apa berkurang? Iya, bagus. Kecepatan bertambah, maka waktu akan berkurang. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan tabel ya. Nah, dalam tabel ini ada kolomnya, ada kecepatan dan ada waktu. Kita masukkan datanya. Kecepatannya 60 km per jam, waktunya 2 jam. Nah, jika kecepatannya 80, berapakah waktunya? Oke. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. 60 per 80 dikali 2 sama dengan 1,5. Atau 60 kali 2 dibagi 80 sama dengan 1,5. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 1,5 jam. Oke, mudah ya. Contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik. Seorang peternak ayam menyediakan 1 karung pakan cukup untuk makanan 40 ekor ayam selama 6 hari. Jika ia membeli lagi 8 ekor ayam, maka makanan akan cukup untuk titik-titik hari. Oke, kita amati lagi soalnya. Jika ayamnya 40, pakan cukup untuk 6 hari. Nah, sekarang si peternak membeli lagi ayamnya 8. Berarti ayamnya bertambah. Nah, logikanya seperti apa? Jika ayamnya bertambah, berarti waktunya akan berkurang. Begitu. Seperti pada contoh sebelumnya, kita masukkan data-data ke dalam tabel. Nah, tabelnya terdiri dari ayam, satuannya adalah ekor, waktu, satuannya adalah hari. Untuk 40 ayam, cukup untuk 6 hari. Nah, ayamnya bertambah 8, sehingga 40 ditambah 8. Jadi ayamnya sekarang 48. Cukup untuk berapa hari? Perhitungannya sama seperti yang tadi. Demikian ya. Jadi cara menghitungnya 40 per 48 dikali 6. Hasilnya adalah 5. Atau 40 dikali 6 dibagi 48. Hasilnya adalah 5. Jadi, makanan akan cukup untuk 5 hari. Contoh yang ketiga, seorang pemborong merencanakan sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 24 hari oleh 10 orang pekerja.
Jika pekerjaan ingin selesai dalam waktu 20 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Waktu kerja 24 hari. Nah, banyak pekerjanya 10 orang. Jika waktunya ingin dipercepat menjadi 20 hari, berapakah pekerjanya? Cara menghitung sama seperti nomor sebelumnya, yaitu 24 per 20 dikali 10 sama dengan 12. Atau 24 dikali 10 dibagi 20 sama dengan 12. Jadi, pekerja yang diperlukan adalah 12 orang. Karena pekerjanya sudah ada 10 orang, berapa tambahannya? Nah, jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 12 dikurang 10 sama dengan 2 orang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga kalian bisa memahaminya.